Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin sekalian yang ada di rumah ataupun yang ada di sini. Selamat menyaksikan kembali podcast bersama Bapak Najib Kusnanto ya. Ya, Oke. betul. Nah, beliau ini merupakan Ketua Tim Guru Bidang Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Jawa Timur. Nah, Bapak Dr. Haji Najib Kusnanto SAG MSI ini akan melakukan wawancara seputar siswa madrasah. Jadi biar nggak lama-lama, langsung saja ke pertanyaan Bapak. Ya, Yang Mbak pertama, Nora. jadi menurut Bapak, apa arti menjadi siswa madrasah yang sesungguhnya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya berkesempatan hadir di IBS ya, Oke, Islamic Boarding School. Padepokan Kiai Mudrik Kembang Kuning. oke. Dengan Mbak siapa tadi? Nora. Naura. Mbak Naura. Saya datang ke sini ini merupakan qadarullah, takdir Allah yang menjadikan wasilah terhubung silaturahmi dengan sahabat saya. Beliau juga termasuk pengasuh ya, Bapak Oke. Muhammad Holis, Oh, Pak Bapak Kiai Yohanes. Muhammad Holis dan Bapak Kiai Ahmad Holis ya. Pertanyaannya sangat bagus. Apa tadi? Menurut Bapak, apa arti menjadi siswa madrasah yang sesungguhnya? Yang sesungguhnya menjadi siswa madrasah yang sesungguhnya adalah bagian dari cara kita melaksanakan identitas kita sebagai Abdullah. Hmm, Kita ini hidup, ada yang menghidupkan. Siapa yang menghidupkan? Allah. Karena ada yang menghidupkan, maka kita adalah yang dihidupkan. Nah, tugas kita itu dihidupkan adalah sebagai Abdullah, sebagai hamba oh, Allah. Tugasnya sebagai hamba Allah, maka kita adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu agama itu nomor satu. Kenapa? Karena menuntut ilmu agama itu menjadikan dirinya keselamatan, kebahagiaan di dunia ini dan nanti juga di akhirat. Di dunia ini adalah mazratul akhirah, ladang untuk akhirat. Maka kalau ingin menjadi siswa madrasah itu satu, beriman dan bertakwa. Yang kedua, setelah beriman dan bertakwa, beristiqomah. Istiqomah dengan iman dan takwanya. Yang ketiga, berzikir. Berzikir itu harus lebih spesifik. Apa maknanya? Berzikir itu maknanya kita harus selalu ingat kepada Allah. Itulah siswa madrasah. Madrasah itu adalah sekolah umum yang berciri khas Islam. Maka siswa-siswa madrasah itu selalu relasinya dengan Allah. Hatinya terhubung dengan Allah. Pikirannya terhubung dengan Allah. Di mana-mana ada Allah. Itu siswa madrasah. Yang keempat, setelah berzikir juga berpikir. Tidak cukup kita mengingat Allah, tapi kita gunakan ya anugerah dari Allah, yaitu akal kita. Harus kita salurkan dengan berpikir. Kalau kita melakukan itu, beriman bertakwa, beristiqomah dengan iman dan takwanya, lalu berzikir, lalu berpikir, prestasi akan datang. Itu pemberian hadiah dari Allah. Hidup selamat akan datang. Bahagia di dunia akan datang. Masa depan nampak cerah. Itu maka kita ketemu namanya jalan. Jalan apa? Jalan siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Itu sejatinya kalau ingin menjadi siswa madrasah yang sesungguhnya. Nah, di madrasah itu lengkap kurikulumnya. Kurikulum agama sudah pasti, umumnya dapat. Agama umum seimbang. Tapi pondasinya adalah agama. Begitu Mbak Naura. oh ya, oh luar biasa sekali. Siap Mbak Naura. Masya Allah. Sama Pak Najib ini juga alumni madrasah. Enggak pernah bersekolah tapi bermadrasah. MI, MTS, MA. Hmm. Gitu Mbak Naura. Boleh tahu kalau alumni dari mana MA-nya gitu? Saya MA-nya dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya, dulu saya juga mondok.
Saya mondok di Pondok Pesantren Miftahul Huda, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Tahu Cilacap? Iya tahu. Sudah pernah ke sana? Belum. Ya nanti akan keliling. Orang-orang madrasah itu akan keliling. Keliling apa? Keliling dunia. Ya, jadi kita sekarang tugasnya sebagai siswa madrasah itu mencukupkan ilmu. Ya, membekali ilmunya dicukupkan. Pada saatnya nanti itu akan kita gunakan sebagai modal yang berharga. Allah memantaskan kita karena kita sendiri menyiapkan diri untuk pantas, gitu ya. Ya, Mbak Naura. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Lagi pertanyaan berikutnya, Ya. apa pengalaman paling berkesan selama di lingkungan madrasahnya? Madrasah. Pengalaman paling mengesankan itu unik-unik. Setiap kita itu beda-beda pengalamannya. Kalau Pak Najib ini pengalamannya itu di madrasah itu barokahnya. Oh, Masya Allah. Pak Najib ini tidak pintar-pintar amat, tapi jurusannya IPA. Pak Najib dulu itu nggak seneng sama bahasa Inggris itu, tapi Pak Najib itu dibuat harus seneng bahasa Inggris. Pak Najib itu sama seperti mungkin Mbak Naura dan teman-teman ya, kita ini ngalap barokah. Karena begini, siswa madrasah itu memang mengandalkan barokah. Barokah itu apa? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Tidak ada siswa madrasah yang bodoh, tidak ada. Tidak ada siswa madrasah yang nakal, itu tidak ada. Ini semuanya siswa madrasah itu pada saatnya ketika sudah dapat barokah dari Allah, keluar jadi orang-orang yang selamat, sukses. Karena ustadznya itu, guru-gurunya itu selalu mengirim doa untuk kita. Jadi saya ini sampai sekarang ini masih terhubung sama guru-guru saya dalam dunia doa, dunia munajat. Kalau kesannya unik-unik dan beragam masing-masing dari kita. Mungkin terlalu banyak kesannya ya. Ya kalau salah satunya itu, maaf ini saya cerita ke Mbak Naura. Ini bocoran. Kalau Mbak Naura nggak nanya nggak saya kasih tahu ini. Saya dulu itu waktu di madrasah itu hanya patuh sama guru. Guru itu nyampaikan, sama kiai itu, terutama kiai nyampaikan, tolong kalau jalan di belakang, maaf ya, cewek dengkluk. Dengkluk itu maksudnya pandangan mata itu melihat ke bawah. Kalau kebetulan kamu, kan kita mau nggak mau di madrasah ini kan campur ya dengan akhwat ikhwan gitu ya, perempuan dan wanita. Jadi kalau kepepet di jalan di belakangnya perempuan, teman kita ya harus langsung matanya dihadapkan ke bawah. Gitu. Itu yang saya ingat sampai sekarang. Kalau berbicara dengan teman perempuan, cepet dengkluk gitu. Itu yang saya rasakan. Jadi kalau mandang seperlunya. Setelah itu, karena kita akan berinteraksi, setelah itu tidak boleh ada pandangan yang lain. Itu yang Pak Najib berkesan dari values-nya, core values, nilai lebih dari madrasah. Selebihnya Pak Najib pelajaran biasa. Tapi yang paling berkesan tentang penanaman moral, penanaman akhlakul karimah, itu yang akan sejati menjadi modalitas bekal dari seorang siswa madrasah, menjadi bekal dalam kehidupan masa yang akan datang. Dia akan selalu menjaga akhlakul karimah, menjaga mentalitas akhlak yang mulia, dan itulah yang menjamin dia akan hidup selamat. Karena hidup itu tentang akhlak, akhlak terpuji, dan jauhi dari akhlak yang tercela. Itu sih kalau mau sedikit bocoran ya, apa Silahkan. ya, itulah, itu seperti itulah. Ya. Mbak Naura ya gitu. Ya. Siap? Oke. Setelah jenengan memberikan kalau menjadi siswa madrasah yang sungguhnya itu yang pertama beriman dan takwa, Ya. kemudian istiqomah, lalu diiringi dengan zikir, dan kemudian dengan Fikir. berpikir. Ya. Nah,
terakhir itu adalah silahkan menyampaikan motivasinya Bapak untuk seluruh siswa madrasah, Siap. terutama yang ada di IBS PKN Kakak. Wah, saya itu akan memberitahu para siswa madrasah bahwa saat ini kalian sudah di tempat yang tepat untuk melatih diri, untuk menggembleng diri, untuk memperoleh pengalaman, ilmu, kehidupan, dan lanjutkan itu. Prestasi itu bukan tentang trofi, bukan tentang juara satu. Prestasi itu juga tentang capaian yang kalian inginkan. Kalau kalian menginginkan, saya ingin menjadi penghafal Quran, maka hafalkan Quran itu. Tidak usah nanti target juara satu untuk lomba dan seterusnya. Menghafal Al-Quran sendiri itu sudah prestasi. Kalian ingin mewujudkan impian, menguasai salah satu bidang ilmu yang kalian inginkan, itu sudah prestasi. Jadi prestasi itu tentang cara pandang, tidak selalu tentang trofi, piala, piagam. Jadi prestasi itu adalah tentang apa yang kita targetkan itu tercapai. Hal-hal kecil prestasi. Kalian menjadi siswa madrasah, sholat 5 waktu berjamaah. Ingin sukses masa depannya, sholat subuh berjamaah. Selesai urusannya. Dunia dalam genggaman. Sholat subuh berjamaah membuat kalian akan bangun lebih awal. Bangun lebih awal, kalian akan sholat qiyamul lail. Jaga itu, karena orang-orang madrasah, orang-orang yang sukses ada rahasianya. Apa rahasianya? Rahasianya itu fatahajjad bihi nafilatan lak. Orang-orang madrasah rahasianya itu. Maka ayo sholat 5 waktunya berjamaah. Yang kedua, lanjutkan itu. Sebut, hadirkan kedua orang tua. Yang masih ada, hadirkan. Wahai ayahku, wahai ummiku, bundaku, hadirkan. Sebut dalam doa. Itu. Saya kira kalau kalian pegang itu, sholat ditegakkan, lalu berbakti kepada orang tua adalah kebiasaan kalian, budaya kalian. Prestasi itu hanya tentang waktu. Hidup mulia, derajat tinggi, karena sudah kita belajar ilmu, udah sempurna. Cita-cita apa yang kalian inginkan? Keliling Nusantara, jangan hanya keliling Nusantara, keliling dunia bisa. Karena Allah akan mengangkat yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa tingkatan derajat. Tingkatan beberapa derajat itu apa? Nggak bisa kita jangkau karena Allah suci dari segala maknanya. Saya kira itu, Nora. Iya. Ya, salam-salam ke teman-teman ya. Iya. Semangat dan insya Allah ya para siswa-siswi santri IBS PKMKK akan menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat, istiqomah, iman Islam, iman takwanya, terus berzikir, berfikir, prestasi akan datang. Amin, terima kasih. Sama-sama. Oke, itu dia hasil wawancara kita dengan Bapak Najib ya. Terima kasih. Jadi ingat-ingat ya teman-teman siswa madrasah, kalau misalnya kita harus jangan sampai bolong ini sholat subuh berjamaahnya, biar nanti qiyamul lail, kemudian nanti kita bisa juga menghanturkan doa kepada orang tua. Nah itu dia pesannya dari Pak Najib. Kalau misalnya ada yang mungkin kelewatan, bisa diputar ulang nih. Semoga kita bisa jadi sosok seperti Pak Najib ini. Mohon doanya, mohon doanya. Amin. Amin ya Allah. Tundukkan pandangan kepada lawan jenis ya, jangan lupa. Oke, terima kasih Bapak. Ya, Sekian. sama-sama Mbak Naura. Ya. Sukses selalu semuanya. Salam-salam Terima ya. kasih. Ya. Ya. Oke, mari kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.